Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita fokus ke bagian 9 dari buku How to Talk to Anyone. Judulnya lumayan provokatif nih. Cara memecah langit-langit kaca paling berbahaya, terkadang orang lain ibarat harimau. Langit-langit kaca ya. Batasan tak terlihat itu. Dan analogi harimau ini menarik banget. Iya kan? Sumber ini bilang orang sukses punya cara khusus buat nembus batasan ini. Penasaran gak sih gimana caranya? Jadi gambarannya tuh kita kayak di hutan sosial atau profesional gitu ya. Kita ini katanya kayak harimau. Saling saling menilai kekuatan gitu sebelum mulai ngobrol atau kerjasama. Betul. Bukan soal sombong atau gimana. Tapi lebih ke memahami dinamika kekuasaan yang tidak diomongin langsung. Itu penting kalau mau naik level istilahnya. Nah, dan kunci buat navigasi hutan harimau ini katanya ada di hal-hal kecil. Iya, persis. Gimana kita merespon situasi, terutama kesalahan kecil orang lain. Itu menunjukkan ketenangan kita. Sebuah kualitas yang penting di level atas. Itu dia poinnya, teknik #78, memenangkan hati dengan mengabaikan kesalahan mereka. Ingat contoh di buku yang soal jamuan makan para eksekutif? Oh, yang ada kentang jatuh, terus kopi tumpah itu ya? Iya, insiden kecil gitu kan, tapi orang-orang penting di sana kayak nggak ngeh gitu, pura-pura nggak lihat, nggak denger. Nah, itu dia. Dengan kita, mengabaikan kesalahan kecil kayak bersin, batuk, atau barang jatuh. Itu kita seolah memproyeksikan ketenangan. Kita nggak gampang goyah. Bikin orang lain nyaman juga ya, nggak merasa diawasi atau dihakimi gitu. Tepat. Menghindarkan mereka dari rasa malu. Itu nunjukin kepekaan sosial. Tentu, kalau insidennya agak besar, misalnya minuman tumpah ke arah kita gitu ya. Gimana tuh? Ya bantu aja, tapi tetap tenang. Sigap, tapi nggak usah heboh. Jangan jadi pusat perhatian. Ini nunjukin kita dewasa secara sosial, pantas buat diterima di lingkaran yang lebih tinggi itu. Oke. Selain soal respons ke kesalahan, ada juga soal minta dan memberi bantuan kan? Prinsip WIFM, what's in it for me? Atau apa untungnya buat gue? Nah, ini prinsip kuat banget. Teknik #80 itu menekankan soal transparansi. Jadi kalau mau minta tolong atau ngajak ketemu, penting banget buat jelasin untungnya buat kedua pihak. WIFM kita apa, WIFE dia apa. WIFA, what's in it for you? Ya? Betul. Kayak contoh minta waktu konsultasi dari si Sam. Itu kan kita traktir makan siang. Ya dijelasin aja, kita butuh apa dari dia, dan dia dapat apa. Makan siang gratis, atau mungkin koneksi baru, atau apa gitu. Jadi jangan ada agenda tersembunyi gitu ya? Persis. Kalau kita nyembunyiin niat, wah, bisa kelihatan licik. Malah merusak potensi hubungan baik atau aliansi strategis. Ini bukan cuma soal efisiensi, tapi bangun reputasi. Biar dikenal jujur, tapi tetap strategis. Timing juga katanya krusial ya. Teknik #81 sama #82. Oh iya, timing. Penting banget. Contohnya si Sony Laker itu, yang habis dapat referensi langsung nelpon. Kenapa tuh? Kesannya gimana? Kesannya kayak putus asa atau terlalu ngebet gitu. Kurang elegan, kurang strategis. Oke. Jadi harus ada jeda ya? Iya, kasih napas dikit. Sama juga kalau ada orang utang budi sama kita. Jangan langsung ditagih gitu. Nah, jangan buru-buru nagih. Kasih jeda waktu biar bantuan kita itu terasa tulus, bukan sekedar transaksi. Ini lagi-lagi soal bangun hubungan jangka panjang dan memproyeksikan citra yang tepat. Citra orang yang sabar dan menghargai hubungan ya. Betul. Ini nyambung ke aspek lain lagi nih, soal kesadaran konteks atau wilayah. Maksudnya zona aman sosial yang dibahas di buku itu? Tepat sekali. Ada beberapa zona di mana kita sebaiknya hindari topik sensitif atau konfrontasi, biar dianggap cerdas secara sosial. Apa aja tuh zonanya? Pertama, pesta. Teknik 83. Pesta itu kan buat basa-basi, senang-senang. Bukan tempat debat kusir atau negosiasi alat ya? Bukan banget. Bahkan sama musuh bisnis pun, jaga suasana tetap positif aja. Itu nunjukin kelas. Oke, pesta, terus? Kedua, meja makan. Teknik 84. Ini dianggap paling sakral. Hindari banget deh ngomongin bisnis yang berat atau nggak enak pas lagi makan bareng. Kalau ide positif gitu boleh. Nah, kalau ide positif, brainstorming ringan, oke lah. Tapi negosiasi intens atau komplain, wah, tunda dulu. Bisa merusak selera makan ya? Bisa banget.
Ini berlaku juga buat hubungan personal loh, nggak cuma bisnis. Sip. Zona ketiga apa? Ketiga, pertemuan tak terduga. Teknik hashtag 85. Maksudnya, jangan nyegat orang gitu aja. Nyegat gimana nih? Ya kayak cerita si penjual widget William itu. Dia coba deketin big winner di waktu atau tempat yang nggak pas. Tiba-tiba nyodorin agendanya. Oh, jadi kayak ambush gitu ya? Iya, kayak gitu. Itu nunjukin kita nggak peka sama konteks dan waktu orang lain. Nggak sopan jatuhnya. Jadi intinya menghormati batas-batas ini bukan cuma soal sopan santun ya, tapi ada strategi di baliknya. Persis. Ini cara kita nunjukin kalau kita paham aturan main tak tertulis. Kita menghargai kenyamanan orang dan punya kecerdasan sosial buat main di level yang lebih tinggi. Ini bagian dari cara memecah langit-langit kaca itu tadi. Nunjukin kalau kita pantas ada di sana. Oke. Jadi kalau kita rangkum ya dari bagian ini, kuncinya itu tunjukin keanggunan pas orang lain bikin salah kecil, terus main strategis tapi tetap transparan pas urusan minta tolong atau kasih bantuan. Termasuk timingnya juga ya. Betul, timingnya pas. Dan terakhir, hormati zona aman sosial kayak pesta dan meja makan. Sip. Semua itu cara halus buat navigasi dinamika harimau tadi dan nunjukin kita siap nembus batasan. Mantap. Nah, sebagai penutup nih ya, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Gimana kalau kita mulai lebih sadar sama naluri harimau ini, kebutuhan buat menilai dan dinilai, keinginan buat dihormati, nggak cuma di orang lain, tapi juga di dalam diri kita sendiri. Kesadaran diri soal itu ya. Iya, gimana kesadaran diri ini bisa mengubah cara kita mendekati tiap interaksi. Mungkin dampaknya lebih dari sekedar tujuan memecah langit-langit kaca itu sendiri. Coba direnungkan deh.